Pada suatu hari, di sebuah perkampungan yang tenang, dua orang penjual jamu tengah berjualan seperti biasa, meracik jamu dan melayani pelanggan yang datang silih berganti. Di tengah kesibukan itu, sekelompok bapak-bapak yang baru saja selesai melaksanakan kerja bakti menghampiri lapak jamu untuk beristirahat sejenak. Sambil menikmati minuman hangat, mereka terlibat dalam perbincangan yang berkembang menjadi diskusi mengenai berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Sama saya dulu bersekolah di yuk. Iki lo yuk bersekolah pasar yuk. Kayaknya lo yuk lera-lera saya digede-gede mau sembarang ketemu yuk. Ayo, daerah kali gede ketemu panas bisa. Dulu, kalau belajar kita temen kan dari apa nih? Iki lo sebagai pengajian mau sore jadi tunjukkan yuk. Malah. Dulu lagi pun jalan apa yuk? Iki lo jalan pasar yuk. Tirono niki, jalan yang guna, sih jalan guna, sih cuma yang guna yuk. Aku tak mau ikut kalau mau sana kok yuk, dia sih ya yuk. Aku tak mulai setelah masak tinggal ini ya. Hati-hati ya. Amin yuk, masih pada laris manis, kok tidak terayu kok. Ini coba dulu nanti kalau dulu, ini aku pakai satu dengan dan orang ini masih belum. Alat jelas aku ya. Nanti dulu deh, kamu kan sudah jadi kesangkaan, sampai makan kopi di kos ini. Udah kalau sudah jadi itu yuk masuk ke yang viral di mana kalau kan itu. Nah yuk, pikir kalau udah kita ini kalau bisa cepat, ya enak yuk. Saya tak bisa. Dulu yang mobil kayak dikit toh. Wah, pertanyaan ya sahabat ini. Lebih panas kan? Pergi sama kita. Iki lo itu berarti. Kesepertinya nanti. Namun sudah. Ini pada ini anak cinta wati. Percakapan mereka beralih pada maraknya kasus korupsi yang kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Mereka membahas bagaimana para pejabat yang seharusnya mengabdi kepada negara justru menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru saja dilantik. Sebagian dari mereka berharap bahwa para wakil rakyat tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa. Sementara yang lain merasa skeptis, mengingat banyak janji politik yang kerap tidak terrealisasikan setelah mereka berhasil menduduki jabatan. Perbincangan pun terus berlanjut, mencerminkan kegelisahan sekaligus harapan masyarakat terhadap masa depan negeri. Tapi ini loh, dekat orang-orang ayah bikin kira-kira kalau pakai macet semua sore yuk, sendiri korupsi. Seperti itu ya, sendiri aku. Nenek ono, sampai berarti orang kan dia kan selalu bilang toh, nah DPR itu kan korupsi. Berarti ini generasinya dewe, asal saya sesuai pak masang saya begini toh, bukan menggawe ate. FI, wis paling kalau DPR tanya, besar perkembangan juga, karena sakit gede ya. Nah DPR itu korupsi, ya pura. Benar kui. Bener. Ini langsung nyoblos sih yuk. Emang yang langsung nyoblos ayo. Tapi mesti ada muncul apa? Wah parah sih dia ini. Nama saya ini wes coba betul no. Saya ini dulu muka DPR saya ini apa yang seperti biasa ini. Amin. Jadi aku tak ada bisa ini amin. Terus. Ya hati-hati ya. Enak. Dengan ini, acara pelantikan anggota baru DPR telah selesai. Selamat bertugas. Jantungku berdetak
Undang-Undang Dasar? Coba, pasal 33 ayat 3 apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya elah, anak pinter. Maju tak gentar membela yang benar, suara dan keinginan rakyat kan terdengar, mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka, mengubah. Pelantikan telah usai. Kata-kata indah sudah diucapkan. Kamera telah merekam. Tepuk tangan telah bergema. Kini waktunya kembali ke kursi empuk dan berkas-berkas yang menumpuk. Tapi, di ruangan inilah wajah-wajah sebenarnya mulai tampak. Bukan lagi sekedar pelantikan. Ini adalah ladang perdebatan. Idealisme bertemu kepentingan. Semangat bertemu kenyataan. Dan bagi mereka yang baru, pertarungan tak hanya soal benar atau salah, tapi soal bertahan atau tenggelam. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih telah menghadiri rapat perdana dalam membahas RUU yang diajukan oleh Bu Mama. Silakan. Siang semuanya. Sudah mulai ya? Pak Srimwari, apa kabar Pak? Makin kurus aja nih Pak, saya lihat. Wajar saja, nanti kita harus proyekkan ya. Siap Pak, di sini kita ngopi ya Pak. Suki, gimana kerja? Aman dong Pak, kan ada Pak Adil. Aman Pak. Pak, gimana kerjanya? Masih sakit nggak tuh? Kemarin habis sekolah Pak. Udah benci Pak. Udah. Ini kita ngomong Pak. Ini siapa ya? Oh, anak baru jodoh. Saya lanjutkan ya. Perkenalkan, saya Mawar. Selamat datang Pak Januari. Hari ini kita akan membahas RUU Flora, Agrikultur, dan Kehutanan. Pak, lagi. Flora, agrikultur, dan kehutanan. Oh, ya ampun Pak Cuki, saya kira ini adalah masalah penting yang harus kita selesaikan secepatnya. Saya yakin dengan adanya RUU FAK ini, kita bisa melindungi sumber daya alam kita yang terus dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan. Dengan adanya RUU ini, kita bisa membantu rakyat kita sendiri dan membantu masa depan bangsa. Melindungi rakyat. Ini yang baik. Mau melindungi rakyat. Turunin tuh harga bahan pokoknya. Turunin juga harga minyaknya. Biar rakyatnya senang, ya? Setuju. Tapi kita jangan hanya memikirkan jangka pendek, Pak. Jangka panjang juga. Jangka panjang kamu tahu 20 tahun lagi ada apa? Hah? Kamu kurang apa? Maaf, Pak. Bapak hanya memikirkan diri esok. Tapi itu bukan masa depan. Jika Bapak memang peduli rakyat, Bapak juga harus peduli dengan masa depan mereka. Pak Cuki, bentar aja nih Pak. Perkenankan saya mulai. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Flora, Agrikultur, dan Kehutanan. Menimbang A. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28. Hei Mawar, kamu santai saja. Rapat pertama ngapain kerja? Duduk di meja, lepas dahaga, gak usah banyak tanya. Rancangan undang-undangmu hebat mewakili rakyat, tapi
Jangan berat masalah, ini kan tugas kita bersama. Hei kawan, coba pikirkan, semua partai butuh proyekan. Mumpung ini kesempatan, yuk kita cari cuan. Rancangan undang-undangmu hebat mewakili rakyat, tapi kenyataannya ini masalah berat, gak mungkin selesai cepat. Sementara itu, di gedung DPR yang terletak di tengah hiruk-pikuk ibu kota, terdapat seorang anggota dewan baru yang tadi sempat diperbincangkan oleh warga akhirnya resmi dilantik. Suasana ruang sidang perlahan mulai sepi. Namun, di luar ruangan, sosok anggota baru itu masih tampak sibuk bersalaman, berfoto, dan berbincang ringan dengan beberapa pejabat senior. Ia tersenyum lebar, sementara beberapa wartawan mulai mendekat untuk memberinya pertanyaan. Mawar, silakan masuk Mawar. Kenapa Ronald? Karena kalau saya cek kualitas bertransport terus tinggi. Ya udah, cari cara lain. Silakan duduk Mawar. Apa kabar Mawar? Pak. Kenapa sih bingung? Kenapa kamu harus bilang saya ini? Iya, Pak. Kamu bikin masalah dulu. Oh, saya tidak bikin masalah, Pak. Saya hanya ingin RUU FAK ini disahkan secepatnya. Kamu mau RUU kamu ingin disahkan? Iya, Pak. Kita harus bergerak cepat. Masalah ini sudah di depan mata. Di depan mata siapa? Di depan mata kita, Pak. Hilangnya hutan Papua, kebakaran hutan di Kalimantan, dan perubahan iklim di negeri kita. Ini masalah besar, Pak. Oke, sebentar. Putri, tolong kamu carikan sekarang di internet apa sih yang orang-orang lagi ngomongin, yang lagi hot. Masyarakat saat ini telah memperbincangkan persyaratan etis, klarifikasi, dan partisipasi. Oke, terima kasih Putri. Gak ada yang peduli sama apa nih kebakaran hutan. Tapi Pak, cepat atau lambat, isu ini akan menyulut amarah masyarakat dan akan menjadi isu yang lebih besar lagi. Percaya rakyat gak akan tahu selama kamu tutup mulutmu. Gak ada demo di luar situ, bahasnya nanti dulu. Negara kita sangat lucu, demokrasi hanya waktu pemilu. Ngapain bahas RUU? Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak istimewa. Indonesia di tangan kita. Manusia setengah dewa, 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 manusia setengah dewa. Kita manusia setengah dewa. Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak
konflik itu tidak meledak. Tidak ada keributan besar. Yang terjadi hanyalah pilihan, bertahan dengan keyakinan, atau mengikuti arus yang lebih aman. Mawar memilih untuk tetap berdiri, bukan karena dia yakin akan menang, tapi karena dia tahu apa yang dia bela. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, tapi juga tidak ada penyesalan. Dia tahu, tetap bersuara lebih baik daripada diam dan ikut-ikutan. Di akhir cerita, tidak ada pemenang atau pecundang. Yang ada hanya mereka yang berani mengambil sikap, dan mereka yang memilih diam. Kalau kamu mau jadi seperti Mawar, kamu harus siap. Karena jadi benar tidak selalu nyaman, tetapi jauh lebih baik daripada jadi bagian dari kebohongan. Pikirkan rakyat, pedulikan rakyat, kita pilihan rakyat.